ideologi partai ini juga penting nih Pak Umar. Itu penting ya, Ya. sebagai satu persyaratan dia dianggap legalitas sebuah organisasi partai politik. Tapi kalau misalnya pertanyaannya dia melekat mendukung kita, itu TikTok aja sebenarnya. Ngapain susah TikTok aja? Frame-nya ke TikTok. Artinya masyarakat itu perlu yang sederhana. Ya. Nggak belit, nggak rumit, nggak susah, nggak serem. Ya. Kita perlu TikTok aja. Masyarakat sini mau apa? Mau apa? Pelayanan pasti terbuka. Dia misalnya ingin melekatkan diri kecuali ketokohan itu tadi, ya. Tapi salah satu syarat yang penting bagaimana tokoh-tokoh yang ada di lintas partai ini membuka diri gitu. Ya. Sehingga ketika kita membuka diri, dia merasa nyaman untuk kita konsultasikan apa yang menjadi pokok-pokok persoalan itu, baik di tingkat kabupaten, kota maupun sampai ke bawah, desa dan kelurahan sampai di kecamatan ini. Pokok-pokoknya kan ada di situ. Ya. Yang nanti kemudian kita kemaskan untuk menjadi visi misi kita. Tapi itu kan rumit lah, udah nggak usah ngomongin ini. Kita TikTok aja. Iya, betul. Lagi-lagi saya mau buat bahasanya sesederhana mungkin ya. Iya. Sesederhana bagaimana TikTok yang saya maksudkan itu tadi. Sebab kalau hidup ini dibawa dalam pikiran yang sulit, ini menjadi rumit semuanya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin yang menciptakan dirinya, yang tadinya mengemis sama masyarakat untuk minta didukung, ya. Setelah dia jadi, dia berdiri sebagai seorang raja yang susah ditemuin, susah dikomunikasikan. Betul, Pak Umar. Apalagi mendistribusikan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat itu. Nah, ini yang kita mau celaah gitu. Betul. Bukan kita mencemooh seseorang. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah warna hampir di seluruh Indonesia ini. Dan Pak Umar sudah merekam itu tampaknya. Sudah merekam itu. Oh ya, kita ini anak jalan di politik sebenarnya. Makanya saya bilang kita TikTok aja. Betul. TikTok politiknya itu penting. Kenapa? Karena ini bagian yang seolah-olah menjadi menjadi kebosanan, kejenuhan dari masyarakat itu tadi. Karena ada semacam karakter yang berbalik, yang beranomali. Ketika pada saat dia membutuhkan suara, dia datang menyembah, dia datang menyujud, di situ semuanya dia bikin. Tapi pada akhirnya ya kelakuan, tingkah dengan cara-cara seperti itu terbuka, terkuak pada saat dia sudah menjadi. Ya. Nah, kita tidak menyentuh kepada siapa-siapa, tapi itu fakta yang ada di sini. Inilah yang coba kita hindarkan ke masyarakat. Oleh karenanya sedini mungkin kalau menurut saya, ini kan sebaiknya dibilangin oleh para pengamat. Ya, yang kalau saya yang nanti ngomong nanti subjektif, bikin jualan lagi Pak Umar ya. Gitu, nah. Tapi kita mesti menyampaikan apa yang menjadi suara masyarakat ini, bahwasanya ya sikap-sikap yang beranomali seketika itu sudah kebaca sama masyarakat. Itu. Di mana ancamannya? 5 tahun sekali. Ya. Oke, sekarang you ambil itu 5 tahun itu. Kita sudah kudu buang itu suara. Taruhlah kita buang di jurang karena ternyata salah pilih kan. Iya. Ini Pak Umar. Tantangan bagi Pak Umar nih, Pak. Oh, itu bukan tantangan bagi saya karena itu memang saya punya karakter. Iya. Nggak tahu kalau orang lain ya, tetangga sebelah sini saya nggak tahu itu. Saya hanya menceritakan itu gambaran umum. Ya. Bahwasanya seperti itu yang mengakibatkan kejenuhan, kebosanan daripada masyarakat ketika menghadapi konsekuensi memilih seperti ini. Baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal. Nah, ini pemilu lokal yang lagi-lagi yang masalah besar. Karena pemilu lokal itu dekat sekali dengan dia. Dekat dalam artian wilayahnya, dekat juga dalam pendistribusian apa yang menjadi hak dia. Kepada siapa itu? Kepada gubernur, kepala daerah. Itu dia dekat sekali. Nah, karakter-karakter yang tadinya dibuat-buat, yang tadinya dia tidak pernah turun ke pasar, bla 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 bikin, itu aneh ketika dia turun. Anehnya ketahuan setelah dia menjabat. Begitu dia menjabat, dia sudah di ring lah berapa banyak, di ring lah berapa tembok. Ya bagaimana masyarakat bisa kemudian menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat itu kan sederhana. Bicaranya pada lingkaran yang kecil saja. Bicara soal keterbelakangan pendidikan, bicara soal keterbelakangan kesehatan, ya. Kemudian mengakses seluruh jalan-jalan yang ada di sana. Itu doang loh yang diinginkan. Dan itu kewajiban dari pemerintah untuk mendistribusikan. Dari mana dia dapat? Oh, haknya kok. Bukankah APBD ini didapatkan dari belahan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dibagi habis per satu kepala.
Coba saja dikelola oleh gubernur sama bupati, tapi sebenarnya itu kan haknya gitu loh. Dia hanya meminta itu kok. Itu doang yang dia minta, nggak ada lebih. Iya. Jadi kalau kita bilang, makanya tadi saya bilang saya mau TikTok aja, nggak usah dilahirkan dalam. Apa yang menjadi cita-cita Pak Umar ketika diberi amanah misalnya? Untuk apa? Selain ada hal-hal tadi sudah disampaikan. Nggak banyak sih, saya hanya mau coba menggugurkan kewajiban saja. Menggugurkan kewajiban. Iya, menggugurkan kewajiban, salah satunya itu apa namanya ya? Menggugurkan kewajiban yang saya maksudkan itu bagaimana mengawal hak-hak masyarakat yang dia dapatkan, yang seperti saya bilangkan itu tadi, kemudian didistribusikan. Komponen pemerintahan mesti dihindari dengan cara-cara kerja dan pola seperti yang lalu. Misalnya saja buat perencanaan, usulkan ke pusat, lalu ambil itu setelah mendapat, lalu distribusikan buat laporannya. Itu yang kita mau hindari. Nah, pola menggugurkan kewajiban ada berapa hal di sana. Misalnya kami yang dari Kepton, Ya. Kepton sesuatu yang hampir tidak bisa dipungkiri lagi. Bagaimana saudara-saudara kita dari kepulauan sudah berinisiasi membentuk satu provinsi baru. Ya. Sudah nggak bisa lagi dengan latar belakang yang ABC dan seterusnya lah. Gugur kewajiban saya itu salah satunya itu. Bagaimana merealisasikan itu? Ya. Sebab menurut saya pemekaran itu memang mesti orang yang punya pengalaman, bukan saja orang yang suka janji-janji dengan jargon-jargon tertentu. Kalau saya yang ngomong, saya sudah pernah melakukan itu. Ya, saya pernah melepaskan Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Ya. Pendahulu saya, senior saya, bupati senior saya juga sudah pernah melepaskan Wakatobi dan Bombana. Ya. Artinya kami itu mempunyai pengalaman yang cukup untuk ini, Mengelola ini. benar ya. Nah, kalau ada orang lain yang bicara soal itu untuk mengharapkan dukungan suara dari sana, saya pikir masyarakat sudah tahu kok siapa orang-orang itu. Ya. Nah, itu yang saya bilang menggugurkan kewajiban itu tadi. Yang kedua, menurut saya pernah menjadi bupati di tengah berlangsungnya sebuah kerja keras yang dilakukan oleh Nur Alam sebagai gubernur. Ya. Saya menganggapnya itu sebuah kesuksesan yang sangat tinggi yang pernah dilakukan oleh Nur Alam. Apa itu, Pak? Banyak hal yang dia sudah buat. Ya. Sulawesi Tenggara terbuka, mulai dari lewat udara, laut terbuka itu di tangannya Nur Alam. Kita mesti jujur di situ. Lalu Nur Alam juga berhasil mensinkronisasikan seluruh sisi-sisi kehidupan dan etnis yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kita rukun semuanya. Etnis Buton, etnis Muna, etnis Bugis, Tolaki, seluruhnya kita rukun. Tanpa harus mengusung jargon apa begitu ya. Okay. Saya ada hidup di situ. Saya kasih contoh kecil aja bagaimana suksesnya dia memimpin daerah ini. Bukan karena saya satu partai ya, walaupun sekarang nggak tahu. Kita sudah saling nggak kenal lagi, apa dia masih di sana apa tidak, saya nggak tahu. Saya selamanya orang yang jujur untuk bicarakan ini. Saya nggak pernah tutup-tutupin. Ya. Misalnya saja ya, saya koma dulu sebentar situ Boleh. ya, untuk membuktikan bahwa saya benar-benar Silakan, Pak. bukan karena menyanjung seseorang. Silakan. Saya dulu pernah jadi bupati, sebelumnya kompetitif dengan Bupati Pasapekar namanya. Dia mengusung satu jargon, menjadikan Buton sebagai satu kawasan bisnis dan budaya terdepan. Sebagai ketua DPR saya mengamini itu. Setelah saya jadi bupati, saya teruskan program itu. Jarang-jarang itu, Pak. Saya teruskan sampai dengan 2 masa periode terpilih kami, itu kita teruskan. Tapi benar-benar kita teruskan, tidak sebatas jargon. Kawasan misalnya kawasan bisnis yang dimaksudkan tentang mengeksplorasi semua sumber daya alam yang ada di sana. Baik itu aspal, baik itu nikel yang ada di sana. Kita punya juga mangan. Dan aspal sekarang sudah berbentuk. Wujud terakhirnya kemarin dengan berkunjungnya Presiden, lalu melihat seluruh potensi sumber daya aspal yang begitu besar di sana, lalu menyetopkan impor. Dan Bapak Presiden kaget. Ya, berhasil satu ini ya, sudah clear. Selebihnya bola sudah ada di pusat. Karena jejaring bisnis ini kan banyak. Soal import itu melibatkan orang banyak dan pengusaha-pengusaha yang sekiranya
nggak bisa dianggap sepele.